Berjumpa lagi dengan saya Rudy. Hari ini kita akan bicarakan bagaimana cara kita sparring dengan wanita. Check this out. Jadi sepanjang saya buka kelas Brazilian Jiu-Jitsu di Shaka Brazilian Jiu-Jitsu ini, jumlah murid wanita itu selalu lebih sedikit daripada jumlah murid pria. Oleh karena itu seringkali terjadi kecanggungan saat pertama kali mereka harus sparring, baik dari sisi wanita maupun dari sisi pria. Nah, permasalahan ini sebetulnya nggak perlu terjadi, tapi kita harus pahami dulu bagaimana caranya kita harus melakukan sparring itu. Poin yang pertama yang saya amati adalah kalau sparring antara pria dengan wanita, terutama yang pria biasanya ada dua pilihan. Yang pertama yang seringkali mereka menjadi sangat-sangat agresif, dalam artian karena ego mungkin, masa aku nggak mau kalah dengan wanita, akhirnya pakai power, pakai full body weight dan sebagainya. Atau ada juga sisi yang kedua adalah pria itu kadang-kadang jadi mainnya jadi super slow, lemes-lemesan, mau dikasih choke ya udah di choke lah, mau di mount ya di mount lah, super pasif. Buat saya dua hal ini sangat-sangat tidak produktif, baik bagi si wanita maupun bagi si pria. Itu dua-duanya sama-sama tidak efektif dalam berlatih. So, bagaimana semestinya kita melakukan latihan? Nah, ini akan kita bahas sekarang. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Poin yang pertama adalah mereka yang sangat agresif terhadap wanita. Menurut saya permasalahan seorang laki-laki agresif terhadap wanita terutama adalah masalah ego, karena mereka nggak mau kalah dengan wanita tadi. Akhirnya saya mengamati beberapa di kelas saya ada, di kelas yang lain juga ada, mengawan wanita mereka pakai full power, pakai pressure, pakai press di neck, pakai full weight. Bayangkan kalau ada berat Anda 80 kilo, mungkin Anda sparring dengan yang beratnya cuma 40 kilo, itu 1:2 dengan berat badan Anda. Terus Anda set control full power, apakah Anda bisa belajar? Oke, kalau sebagai Anda yang 80 kilo, apakah Anda bisa belajar kalau Anda cuma pakai full weight body dengan lawan yang 40 kilo di bawah Anda? Karena nggak bisa apa-apa sih, sama aja. Anda coba pakai body weight full power aja. Kalau Anda yang beratnya 40 kilo main lawan yang 80 kilo dan posisi Anda sedang baru mulai belajar, Anda akan mengalami kesulitan sekali untuk escape dan mungkin kemungkinan besar Anda akan mengalami cedera. Jadi untuk dua pihak itu sangat tidak produktif buat saya. Satu hal yang harus diingat adalah rata-rata wanita itu punya berat badan di bawah laki-laki. Let's say buat laki-laki mungkin berat 60 kilo itu adalah berat yang normal. Ya, seperti saya ini termasuknya kecil. Saya ini small size. Saya ini beratnya cuma 60-an kilo, 60-65 kilo. Oke, saya di kelas sendiri aja, di kelas saya ini termasuk yang paling kecil di kelas. Rata-rata murid saya 70-80 kilo. Nah, bayangkan kalau seorang wanita yang rata-rata beratnya 40-50 kilo, kemudian kita sparring, Anda dengan yang beratnya 70-80 kilo, terus Anda yang 70-80 kilo ini Anda tidak berusaha untuk mengurangi berat Anda timpakan full 80 kilo, 70 kilo, itu ya akan mengalami masalah sekali buat yang beratnya di bawah Anda itu untuk belajar. Ya, tetapi hal ini sebetulnya kalau kita ngomong, ada yang ngomong alasannya kan, loh BJJ itu kan kita melatih teknik terhadap power, teknik terhadap weight dan sebagainya. Yes, tapi itu nanti di level berikutnya. Sedangkan di saat ini tahapan awal kita belajar itu akan sulit sekali kalau langsung diberi full pressure sesuai dengan berat badan Anda tadi. Tapi nanti kalau Anda sekali waktu Anda bermain mungkin ke luar negeri, Anda ketemu dengan wanita berat badannya di bawah Anda tetapi mungkin sudah blue belt atau purple belt, saya bisa garansi itu akan berbeda sekali ceritanya. Ya, mereka punya teknik yang sudah pakai, mereka
tahu bagaimana caranya, Anda bisa mencuk Anda dengan macam-macam. Itu saya sudah alami, oke? Kemudian kita bahas yang poin yang kedua adalah bagaimana mereka yang kadang-kadang terlalu pasif saat bermain dengan wanita. Ini yang kita hadapi. Kadang-kadang ada juga yang oke lah, saya mau ngalah aja terhadap wanita. Kalau saya mau diambal ya saya kasih ambal, saya mau dicuk saya kasih cuk. Ini nggak bagus juga karena that's not real. That's not real. Realitinya adalah orang itu akan melawan, orang itu akan defense saat mau dicuk, mau dibanting pun saya akan defense dan sebagainya. Tetapi memang betul, Anda mengurangi penggunaan power Anda mengurangi penggunaan speed Anda, that's correct, betul. Tetapi bukan berarti Anda kasih-kasihkan, karena rekan wanita Anda juga nggak akan belajar bagaimana caranya mengambil teknik itu dengan betul tanpa adanya resistance. Oke, sekarang kita sudah pahami itu dua hal yang pada umumnya terjadi di dalam kelas. Kita harus ambil jalan tengah antara dua hal tadi, antara yang super agresif atau yang super pasif. Kita harus ambil jalan tengahnya. So, bagaimana kita memperlakukan teman berlatih wanita kita? Kalau saya punya pendapat seperti ini, nanti Anda bisa koreksi betul atau enggak, cocok atau enggak menurut kalian. Tapi di tempat saya dan menurut saya pribadi, ini yang kita usahakan untuk kita terapkan. Anggaplah rekan latihan wanita kita itu seperti laki-laki. Kok bisa? Ya, Anda harus punya mindset bahwa dalam berlatih itu forget dulu gender. Ya, kita melihat adalah bagaimana Anda bisa memperlakukan itu seperti laki-laki, tetapi dengan limitasi-limitasinya. Contoh, dengan berat badan di bawah Anda, dengan size tubuh lebih kecil dari Anda mungkin, atau kita ambil contoh lagi dengan hal-hal yang lainnya. Oke, itu menurut saya adalah salah satu pendekatan yang sangat baik saat kita berlatih. Jadi anggaplah seperti ini contohnya. Sama aja halnya dengan kalau saya, anggaplah saya punya berat badan 80 kilo, saya sparring dengan sesama laki-laki yang beratnya anggaplah cuma 40 kilo, 50 kilo. Kalau saya pakai full power, full body weight, apakah dia bisa belajar dengan baik? Sulit. Oke. Kalau sama-sama di white belt, saya full power, saya press, saya ambil case satu, saya diem aja di situ, saya nggak melakukan apa-apa, cuman saya pressure pakai 80 kilo berat saya, apakah dia bisa belajar? No. Apakah saya juga belajar? Sedikit. Oke. Ataupun sebaliknya, sekarang kalau saya berlatih dengan partner laki-laki saya yang lebih kecil dari saya, kemudian saya kasih-kasihkan aja. Atau Anda pernah merasakan seperti itu, Anda sparring dengan yang lebih gede jauh daripada Anda, tapi waktu Anda mau ngambil ambar, misalkan dia nggak resist, dia kasih. Anda mau ngambil choke, dia kasih. Anda mangkel nggak? Ada perasaan nggak enak nggak sama dalam perasaan Anda? Sih? Kalau Anda merasakan itu juga yang dirasakan oleh wanita sebetulnya saat mereka berlatih, kalau Anda pasif maupun kalau Anda terlalu agresif. So, perlakukanlah seperti itu. Kemudian, yang paling penting adalah respect. Oke? Anda harus respect terhadap wanita. Anda tidak bisa, let's say, ada bagian-bagian tubuh yang mungkin Anda nggak perlu untuk Anda pegang dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nggak sengaja ya udahlah, namanya juga sparring. Tapi kalau sengaja, definitely no.
Oke, ada limitasi-limitasi tertentu yang Anda tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang paling penting lagi menurut saya adalah mengenai intensitas dalam berlatih. Nah, ini yang penting. Contohnya seperti ini, di dalam kelas saya ada wanita yang ikut dengan tujuan dia memang seorang yang kompetitif. Jadi dia dalam berlatih dia lebih ngotot, lebih speed. Dia berani pakai powernya dia meskipun dengan limitasi weight dan size tadi, tetapi different. Dia agresif dan sebagainya. Nah, pada saat kita berlatih dengan seperti itu, kita harus menyamai intensitasnya dia. Oke, buat saya ini yang penting. Jadi tadi yang pertama tadi adalah Anda menyesuaikan dengan size dan sebagainya. Kedua adalah kita ngikutin intensitasnya dia. Kalau intensitasnya dia tinggi, ikutilah tinggi. Tetap saya ikuti dengan kecepatan yang dia kasih, saya lebih cepat lagi, tetapi saya tidak menggunakan full weight, saya tidak menggunakan full power saya, tetapi intensitasnya saya ngikutin. Anda paham ya maksud saya ya? Jadi kecepatannya dia saya ikutin, kecepatannya dia, agresifnya saya ikutin, level agresifnya saya ikutin, tetapi saya nggak pakai weight, saya nggak perlu pakai power, saya nyesuaiin aja. Oke, kalau Anda sudah berlatih cukup sekian waktu, Anda akan tahu apa yang saya maksudkan. Poin yang kedua adalah kalau kita berlatihnya lagi dengan, mungkin ada juga di kelas saya ada juga yang wanita yang tujuannya bukan ke arah kompetisi, tujuannya dia mau latih untuk olahraga dan sebagainya, dia mungkin lebih slow, ya kita ikutin aja. Sparring dengan dia, kita ikutin intensitasnya, dia slow sebisanya dia, speednya seberapa, kita ikutin aja, tetap dengan limitasi weight dan size tadi. Dan menurut saya so far itu berjalan dengan baik di tempat saya. Break dulu. Yang ketiga adalah mengenai gym culture. Nah, ini penting juga karena di dalam gym culture ini adalah kebiasaan yang ada di dalam gym. Misalkan contohnya Anda harus selalu menang lah, harus seperti ini dan seperti itu. Itu juga yang akan menentukan kebiasaan-kebiasaan nantinya pada saat sparring. Buat saya, di tempat saya, gym culture kita adalah kita lebih mengutamakan lebih dulu teknik daripada personal advance, dalam artian seperti speed, power dan sebagainya. Itu mendukung, itu akan sangat mendukung, tapi kita utamakan adalah menggunakan teknik more than power dan sebagainya ya. Di tempat kita lebih utamakan teknik over personal attributes. Dalam artian personal attributes ini misalkan speed, power, body weight dan sebagainya. Jadi kita utamakan pada teknik. Aspek teknik ini buat saya penting sekali, karena saat kita punya teknik yang baik, kita bisa negate, dalam artian kita bisa bersparing dengan yang mungkin weightnya di atas kita bisa sparring dengan yang lebih cepat dari kita pun kita masih bisa mengimbangi. Tapi kalau saya nggak punya teknik, akhirnya yang fight adalah attributes lawan attributes, yang lebih kuat lawan yang lebih kuat. Nah, itu apa gunanya Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu, oke? Oke, itu tadi sedikit bahasan saya mengenai bagaimana caranya sparring dengan rekan wanita kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu pemahaman Anda mengenai bagaimana sparring dengan wanita dalam Brazilian Jiu-Jitsu. Dan kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan, please klik like dan subscribe di bawah. Ada juga video-video di samping ini yang menarik bisa Anda saksikan. Check this out. Us.